Ngobrasin, Ngobrol yuk. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semua yang nonton podcast ini. Jadi ini Ngobrasin episode kedua setelah sekian lama kita hiatus sepertinya setelah berapa tahun? Ya kurang lebih 2 tahun ya teman-teman. Cek aja di YouTube-nya. Cek aja di YouTube-nya, sekalian dipencet biar walaupun kalian gak nonton sampai akhir, seenggaknya ditontonnya itu kehitung. Iya. Kasih feedback ke kita lah, like gitu. Terus kita mau ngapain ini hari ini? Kita mau podcast. Yang tahu juga tahu dong kita mau podcast. Bahas apa nih, Bro? Oh, kan kita boleh. Oh my god, sorry, Bu. Kita melihat wajah-wajah baru menggunakan Kacamata kucing. dengan rambutnya yang dikucir, dicepol gitu. Iya dong. Jadi kita mau perkenal dulu apa ibunya dulu? Perkenalan dong. Kita kan belum ada yang kenal saya. Bukan ya, udah. Sumpah itu cringe banget. Langsung lanjut. Oke, jadi seperti biasa kenalin aku Miracle. Halo mereka. Halo. Halo. Halo semua, perkenalin aku Timothy. Halo Timothy. Sekarang our guest star. Yeay. Siapa nih? Coba kira-kira. Siapa ya? Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Yulia Sinaga. Biasa disebut dengan atau biasa dipanggil dengan nama Busin ya. Halo Busi. Hai. Guru apa nih? Guru Pendidikan Agama Katolik di SMA Putra Nirmala. Yeay. Terus saya diundang ke sini untuk ngapain ya kira-kira? Kita mau membahas suatu hal yang berkaitan dengan bulan yang sedang kita jalani. Bulan-bulanan, Pak? Ya, bulan. Jadi Kita bakal membahas bulan Maria dan bulan Rosario. Sumpah. gak apa lanjut. Jadi maaf ya Teman. teman-teman dan penonton yang ada di rumah. Jadi sekarang kita akan membahas bulan apa sih itu bulan Maria dengan Busin. Nanti Busin akan menjawab di sini. Kita punya beberapa pertanyaan untuk Busin. Oke, silakan pertanyaannya apa-apa saja. Saya sudah siap Langsung aja menjawab. ya. Boleh Angel kasih pertanyaan aja. Wah, jangan yang berat-berat ya, soalnya hidup saya udah berat. Aduh, Aduh. dapet banget ya Bu. Ngefeel banget ini Bu. Deep banget Bu. Oke, ya, Silakan. siap. 1, 2, 3, kabur. yuk. Lanjut. Pertanyaan 1. Pertanyaan pertama. Ya, sok. Kenapa sih bulan Mei ini ditetapkan sebagai bulan Maria? Duh, berat ya. Padahal kan ada bulan-bulan lain, kenapa nggak bulan Januari? Februari. Maret. Oke, Terserah Yesus bulan ya, Mei. Kok terserah Yesus? Lanjut, tuh. Oke, bulan Mei itu ditetapkan sebagai bulan Maria ya. Kenapa sih awal mulanya kenapa ditetapkan sebagai bulan Maria? Yang pertama ya, bulan Mei adalah bulan yang dimana devosi umat beriman, khususnya untuk mereka yang beragama Katolik ya, itu sudah ditetapkan sebagai bulan devosi kepada Bunda Maria, yang dimana itu adalah salah satu bentuk penghormatan umat Katolik untuk Bunda Maria, teman-teman, yang dimana juga Bunda Maria itu adalah ibu siapa? Yesus. Ibu Yesus. Maka dari itu bulan Mei ditetapkan bulan Maria. Jadi sebenarnya kenapa menjadi sebuah fokus utama di Gereja Katolik, karena bulan Maria itu bentuk penghormatan kita secara personal kepada Bunda Maria. Bahkan mungkin Bunda Maria itu adalah salah satu sosok yang paling penting dalam kehidupan Yesus sendiri, yang dimana juga Allah menetapkan Bunda Maria sebagai ibunya Yesus. Itu kalian punya ibu kan? Punya Pasti dong. makanya itu sama seperti Yesus itu. Terus apa lagi? Oke. Terima kasih untuk jawabannya, Busi. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulannya apa aja? Kesimpulannya kita semua punya ibu ya teman-teman. Enggak. Kesimpulannya karena kita sebagai umat beriman itu menghormati Bunda Maria. Iya, benar. Gitu. Khususnya iman
Katolik. Ya mungkin yang Islam kamu suruh saya Bunda Maria. Iya, begitu teman-teman. Lanjut Timothy. Lanjut ya. Yang pertanyaan kedua nih, mengapa Bunda Maria ini sangat dihormati di gereja Katolik nih? Bah, Kan kalau misalnya Kristen ya, arti Kristen sendiri ini kan sebagai pengikut Kristus. Yang dimana dulu Katolik ini cuma satu, Katolik Roma. ya. Namun karena ada seiring berjalannya zaman, Martin Luther memecah sehingga ada Kristen Protestan, gitu kan? Iya, betul. Nah, sekali. kenapa apa yang membuat Kristen Protestan ini kayak apa ya? Dibilang nggak mengakui juga enggak, maksudnya tidak menghormati Bunda Maria. Tetapi secara tidak spesifik. Iya, maksudnya kita mengakui bahwa Bunda Maria ini sebagai Ibu Yesus, tapi kita nggak sampai membuat doa Maria, doa Salam Maria, doa Rosario gitu. Oke, jadi pertanyaannya sebenarnya kenapa Bunda Maria itu sendiri sangat dihormati di gereja Katolik ya? Poin yang pertama, itu bermula dari Allah sendiri. Allah sendiri itu memilih Bunda Maria itu sebagai apa ya? Sebagai Ibu Yesus yang pertama. Ini mana juga Bunda Maria itu sendiri mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel, ya kan, untuk mengandung seorang Yesus sendiri. Terus yang kedua juga Bunda Maria itu ibu yang penuh dengan kasih, ibu yang penuh dengan cinta. Yang dimana dia dengan tulus ya mengandung Tuhan Yesus nih tanpa adanya suami awal mulanya. Dan Santo Yohanes sendiri, bukan Santo Yohanes ya, Santo Yusuf ya. Santo Yusuf sendiri sebenarnya dia merasa keberatan. Masa tunangannya hamil di luar nikah gitu ya. Betul. Tetapi pada dasarnya akhirnya dia menerima bahwa Bunda Maria itu adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Allah sendiri menjadi ibunya Yesus. Kemudian akhirnya sebagai umat Katolik mengakui bahwa posisi atau bahkan peran penting utama Bunda Maria itu di gereja Katolik sendiri, yang dimana dia adalah ibunya Yesus sendiri, ibu yang penuh kasih, ibu yang penuh dengan teladan, ibu yang menerima bahkan anaknya sampai ya istilahnya itu wafat di kayu salib. Ibu mana sih yang rela anaknya wafat di kayu salib? Padahal sebenarnya Ibu Maria itu juga manusia pada dasarnya, ya kan? Maka dari itu sejauh ini umat Katolik sendiri berdevosi untuk Bunda Maria, dan bahkan mungkin ada beberapa kegiatan yang dilakukan ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Katolik untuk menghormati peran Bunda Maria itu sendiri, gitu guys. Tadi kan Gusin ngomong nih, kita juga sebagai umat Katolik melakukan beberapa kegiatan sebagai devosi kepada Bunda Maria gitu. Jadi apa aja sih kegiatan khusus yang dilakukan dalam bulan Maria ini? Oke, sekarang bulan Mei ya di sekolah kita. Di sekolah kita secara khusus melakukan apa namanya? Doa Rosario. Doa Rosario. Dan nah itu salah satu bentuk dari devosi yang kita lakukan atau bahkan yang kita ungkapkan kepada Bunda Maria. Selain doa Rosario bersama, baik itu di keluarga, di gereja, di sekolah, atau bahkan di masyarakat juga ada ya doa Rosario bersama. Kemudian ada juga yang namanya kalian pernah dengar nggak sih novena 3 kali Salam Maria? Ya, Pernah nggak kalian? Kalian doakan nggak ya? Oh iya, oh Kristen ya. maaf. Nah, devosi itu juga salah satu bentuk dari doa untuk kita mengungkapkan iman kita kepada Bunda Maria melalui perantaraan Bunda Maria supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Terus setelah itu ada juga doa Rosario bersama. Setelah itu doa Salam Maria yang kadang kita gunakan untuk penutup doa. Betul. Biasanya kan ya pernah kan yang Katolik gitu. Setelah Bapak kami gitu. Setelah Bapak kami, dan devosi lainnya mungkin banyak ya teman-teman yang kita pakai untuk ya berdevosi kepada Bunda Maria begitu. Kalian pernah nggak berdoa Rosario di depan patung Bunda Maria, misalnya pergi ziarah tuh contohnya? Enggak. Ziarah rekreasi. Enggak. Oh iya enggak ya Katolik. Enggak. Betul nggak dia? Nah, Maaf. tapi yang paling Timothy Live Channel. tapi yang paling dekat sama kita adalah doa Rosario. Ya, Dan yang paling sering kita lakukan dan yang paling sering kita lakukan adalah doa Rosario. dan Salam Maria. Tapi perlu digarisbawahi ya bahwa kita tidak menyembah Bunda Maria. Namun Tapi kita hanya Menghormati begitu. Tuhannya tetap Yesus. Iya, Tuhannya tetap Yesus. Aku mau nanya nih, aku sebagai orang Kristen ya, aku nggak bermaksud buat menjatuhin sama sekali ya teman-teman, sama sekali.
Cuman aku mau nanya nih, apa di Katolik mempercayai bahwa kalau kita doa ini harus melalui perantara Bunda Maria? Oke, melalui perantara Bunda Maria. Seperti yang saya katakan, Bunda Maria itu adalah ibu Yesus ya. Yesus yang mengandung, bukan Yesus yang mengandung. Bunda Maria yang mengandung Yesus. Ya, bisa disensor nggak Pak? Agak gimana gitu. Ya, Bunda Maria yang mengandung Yesus sendiri. Nah, perantaraan kita semakin mendekatkan diri kepada Yesus itu adalah Bunda Maria. Yang paling dekat itu adalah Bunda Maria, teman-teman. Nah, yang dimana doa Bunda Maria ini atau bahkan doa Rosario yang sering kita lakukan baik itu di bulan Oktober maupun bulan Mei ya. Ini adalah doa batin yang paling efektif ya, teman-teman, bagi umat beriman. Nah, dimana di dalam doa Rosario ini juga ada beberapa misteri ya. Nah, misteri itu yang kita renungkan selama doa Rosario. Kebetulan juga ada misteri. Berapa misteri? 4 apa 5? Ayo. 4 apa 5? 5 ya. 5. Nah, di mana Bunda Maria itu sendiri sebagai perantara kita. Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus sendiri itu melalui Bunda Maria. Terus kita juga mengimani Bunda Maria itu adalah salah satu teladan untuk umat gereja sendiri ya. Yang pada dasarnya kita ketahui bahwa perjuangan dan pengorbanan Bunda Maria itu sendiri salah satu perjuangan sosok ibu yang tidak bisa diimbangi dengan ibu-ibu yang lain ya. Yang dimana pertama dia harus menerima anaknya dikorbankan di kayu salib, dan itu juga hal yang tidak mungkin ya bagi seorang ibu ya, teman-teman. Maka dari itu ini adalah hebatnya Bunda Maria. Maka ya, kenapa kita harus berdoa Rosario di bulan Maria ini? Ya, salah satunya bentuk penghormatan kita kepada Bunda Maria itu sendiri, bentuk kasih sayang kita kepada Yesus sendiri melalui perantaraan Bunda Maria. Maka ada yang namanya doa Salam Maria. Gitu. Hafal nggak? Nggak, hafal dong. Ibu nanya ke saya. Hafal saya hafal. Udah berapa bulan setelah Ya, saya hafal. Hafal lah ya. Kan kita melakukan doa Rosario nggak di bulan Maria, nggak di bulan Maria aja nih. Maksudnya yang khusus yang spesifik itu loh Bu. Kita boleh melakukan doa Rosario di bulan apa saja. Cuma kita tuh lebih sering dan rutin gitu melakukan di bulan Maria dan bulan Oktober. Di bulan Mei dan bulan Oktober. Boleh tahu kayak bedanya apa sih Bu? Gitu. Oke. Ini adalah sebuah tradisi gereja Katolik ya. Berbeda dengan mungkin yang Kristen Protestan ya. Di Protestan itu tidak seperti Katolik yang pada dasarnya sangat menghormati atau bahkan sangat mencintai yang namanya Bunda Maria ya. Kalau untuk bulan Oktober sendiri itu jatuh pada ya istilahnya bukan pada sih, bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Kalau bulan Oktober bulan Oktober itu Rosario, benar bulan Oktober itu adalah bulan Rosario. Sedangkan bulan Mei itu adalah bulan Maria. Yang dimana bulan Oktober itu kita secara rutin selama 31 hari ya. Selama 31 hari kita berdoa Rosario. Kembali lagi kita merenungkan ya istilahnya peristiwa-peristiwa yang ada di doa Rosario. Nah, sedangkan bulan Maria kita lebih ke menghormati Bunda Marianya, tetapi melalui doa Rosario begitu. Berarti kalau yang bulan Oktober ini lebih spesifik untuk doa Rosario ya, dan memperingati peristiwa-peristiwa ya, peristiwa-peristiwanya. Tetapi mungkin saja di bulan Mei atau bahkan bulan Maria itu kita lebih ke meneladani hidupnya Bunda Maria itu seperti apa, supaya kita bisa mengetahui kedekatan diri kita kepada Bunda Maria. Kalau untuk Rosario sendiri, kita lebih merenungkan peristiwa-peristiwa atau bahkan kejadian-kejadian yang ada di bulan Rosario itu. Bulan Rosario itu teman-teman jatuh pada tanggal 7 Oktober. Ya, 7 Oktober, maka dibuat bulan Rosario. Begitu. Gitu Timothy. Ya. Gitu. Udah tahu sekarang? Udah. Jangan lupa doa Rosario. Jangan lupa doa Rosario ya. Yang Muslim nggak, jangan. Yang Katolik ya. Yang Katolik aja, yang Protestan juga jangan. Ya. Ya.
nggak boleh No, nih. no, 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 nggak boleh. Tapi kalau mau No, no, login ke Ade. Katolik nggak apa-apa. Ade, no, Ade. Belajar doa rosario. Gitu. Jadi bisa dibilang beda nggak sih Bu dari bulan Maria sama Rosario ini? Iya, Beda ya? beda. Vibes-nya juga beda, teman-teman. Vibes-nya sangat beda. Peran Maria itu di bulan Mei lebih ya istilahnya lebih ditonjolkan. Sedangkan Rosario ya kita peristiwanya, kejadiannya gitu ya. Begindang. Begitu. Lanjut. Pertanyaan ke berapa tadi? 4 ya? Sekarang keempat ya? Sudah terakhir sih. Iya. Udah terakhir. Udah kayak cepet banget gak sih? Lanjut. Baru 10 Kenapa menit. nih? Baru 10 menit. Ngomong belakang kamera itu Bu. Kenapa nih Bu kita harus melakukan doa Rosario pada bulan Maria? Kan mungkin ya kalau bisa kita logikain kalau misalnya apa tadi doa Rosario ini bisa ya nggak sih, nggak tahu juga saya, setahu saya nih ya, setahu saya doa Rosario ini bisa kapan aja. Iya, emang bisa Ya kan, kapan bisa kapan aja. Bisa Kenapa kapan aja. kita harus melakukan doa Rosario ini pada bulan Maria gitu? Kenapa di bulan Maria, di bulan Mei itu harus identiknya dengan doa Rosario? Oke. Yang pertama, doa Rosario ini adalah sebuah latihan kekudusan ya, yang dimana itu bertujuan untuk mencari sikap hidup kita ya teman-teman yang suci dan murni seperti Bunda Maria. Bunda Maria itu suci dan murni kan? Nah, dimana kita juga harus berdoa di hadapan Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Maka kita diajak sama-sama untuk menjadi seorang yang bisa dikatakan lebih dekat lagi dengan Allah itu sendiri secara intens. Kadang kan kalian sebagai manusia pernah lupa nggak sih? Atau bahkan kalian jauh dari Allah itu sendiri. Nah, salah satu tipsnya ya mungkin saja yang paling simpel itu adalah doa Rosario. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah itu kita juga bisa menghormati Bunda Maria di bulan Rosario ini ya, sebagai Maria itu adalah orang yang kudus, sangat-sangat kudus. Maka dikatakan dia adalah teladan bagi semua manusia gitu ya. Nah, dilakukan juga doa Rosario khusus bulan Mei dan bulan Oktober. Seperti Tahu. itu ya. Oh, baru tahu Bu. Sebenarnya sih kalau untuk sosok Bunda Maria sendiri ini kalau di Katolik sangat besar perannya. Benar, sangat besar sekali perannya. Jadi Perannya sangat besar. jadi gimana Tim? Kan lo baru tahu nih sekarang nih. Jadi Ya, aku sih baru tahu ya kalau misal di Katolik itu doa Rosario ada bulannya, ada bulan Maria, bahkan aku baru tahu gitu kan. Ada bulan Oktober sama bulan Mei gitu kan. Iya. Nah, ya itu karena sebelumnya aku mikir kalau di Katolik ini ya sekedar menghargai aja. Aku tahu ada doa Salam Maria, tapi aku nggak tahu kalau misalnya si bahkan Rosario, Iya. ada Rosario, Iya, itu aja iya. aku baru tahu sini gitu. Baru Baru tahu tahu ada. pas di sini. selama di sini. Udah sama di sana. Oh, selama di sana. Ini ngomongin Iya, pas di sini. Makanya kita shock ya guys. Oke. Ya. Gitu, jadi selama di sini aku baru tahu kalau doa Rosario itu bahkan ada apa ya? Peristiwa-peristiwanya, pembatas peristiwa. Oh, Bukan yang biji-biji. Oh. Apa sih namanya ada? si Ya, Kalungnya, Ya, ya, kalungnya. ya. Ada Itu urutan doa-doanya Ah, gitu lah. Saya baru tahu. ada. Urutan doanya ada. Hmm. Jangan salah. Ya, urutan doanya ada. ilmu baru ya Tim? Apa enggak aja? Apal kok kayaknya. Kayaknya. Ya, langsung Ya DM. pasti dibuka dan ditutup oleh tanda salib ya teman-teman. Jangan lupa. Semua orang awam udah tahu Jel. Astaga. Di dalam doa Rosario itu ada doa-doa pokok Katolik, teman-teman. Bapa kami, aku percaya, Ya. Salam Maria, kemuliaan. Tuh. Ya, jangan lupa. Terus Itu ada iklan sedikit teman-teman, maaf. Aku percaya itu apa ya, Bu ya? aku percaya syahadat, Oh, syahadat para syahadat. rasul. Lo Nah, Kalau di pernah kita- dengar nggak? Kalau kita pengakuan iman rasuli. oh, Kalau di sana beda. syahadat. Syahadat. Ya, syahadat. Syahadat iman Katolik. Itu diucapin tiap ibadah.
Tiap Ekaristi tiap ada. Ekarista ada. Ketika kamu doa rosario juga ada. Ada. Itu butiran pertama itu tuh. Sama-sama. Di ya butiran pertama. Butiran pertama. Kan ada salib, terus ini ada Ada butiran Ada tuh. Sayang nggak dibawa rosarionya ya. Coba kalau ada Oh, rosarionya. aduh aku ada lagi tapi ada di tas jauh ya teman-teman. Next. Bisa loh. Cara-caranya bisa dicari di internet ya. Iya, udah Ada, banyak kok. Tak cari aja kayak urutan doa Rosario. rosario. Ada. Sok, kan ada bukunya juga kalau nggak salah. Ada. Berarti tiap misa itu disebutin syahadat. Syahadat ada. Syahadat iya, tiap Ya, misa ada tiap kalau misa syahadat iya. Sama Gitu. ya berarti ya, Sama. tiap ibadah juga mengucapkan itu Oh, sebagai di pengakuan. Protestan ada juga. Tapi kalau di aku sih ada ya karena Calvinis, karena Protestan ini kan banyak aliran, ada 8 aliran. Karena saya Calvinis jadi ada. Oke. Kalau misalnya karismatik ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karismatik nggak ada. Nggak ada sayang karismatik. Nggak ada. Nggak ada. Karismatik nggak ada. Berarti nggak ada pengucapan syahadat ya. Oke. Kalau di Katolik ada syahadat itu ada. Karena satu ya gerejanya. Mm-mm. Kan ada sifat gereja tuh ada Iya. 4 sifat gereja ya. Apa tuh, Bu? Satu Kudus, Kudus, Katolik dan Apostolik. Apostolik. Itu ya teman-teman jangan lupa. Wah, saya mendapatkan ilmu baru banyak di sini. Iya dong. Kan ketemu sama saya. Nanti keluar di asesmen agama. Berguna itu bermanfaat Sabi. untuk Sangat-sangat. asesmen kita Timothy. Boleh VN nggak nih sekarang? Jangan dicatat gitu. dong ya. Oke. Jadi Lanjut. Bu, Lanjut. kita langsung masuk Lanjut, aja ya. nggak sih ke pertanyaan terakhir? Ya, sok ayo. Lima. Gas. Boleh? Boleh. Yang terakhir dong. Terakhir coy. Ayo, yang Dua lawan satu nih. Oh iya, terakhir. 2 versus 1 nih. Ya, yang terakhir. Ayo. Yang terakhir kita kan banyak anak OMK atau remaja-remaja SMP SMA gitu yang rada jauh sekarang sama Allah gitu. Iya. Terus benar. tadi Ibu juga bilang kita bisa ngedekatin diri kita lagi dengan Allah dengan cara doa rosario. Nah, Iya. jadi gimana caranya ngajak untuk anak-anak remaja ini ngajak doa rosario sedangkan mereka harus mendekatkan diri dengan Allah lewat doa rosario ini. Oke. Dari Ibu sendiri aja. Oke, ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Memang sekarang itu anak remaja lebih doyan sama yang namanya gadget Yeah. mereka ya. Sampai gadgetnya aja dimiring-miringin tuh ya, Miring, gadgetnya dimiring-miringin Miring. guys ya. Lagi main game mereka lebih tertarik atau bahkan lebih Nggak menantang gini dong, game nggak ikut itu, miring ya, juga daripada badannya. doa ya, daripada doa ya. Mungkin gini ya. Hal yang pertama yang harus dilakukan itu harus dari diri sendiri ya. Iya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain dengan kehendak kita sendiri. Jadi perlu adanya sebuah kesadaran. Niat. Iya, niat. Kalau kita memaksa orang yang lagi tidak memiliki niat untuk berdoa, itu tidak baik. Tapi sebenarnya hal itu juga tidak baik kalau kita tidak memiliki niat. Coba contohnya, ketika Tuhan Yesus nih, ya, dia rela disalibkan. Apakah dia sebenarnya berniat malas atau tidak? Coba. Enggak kan? Enggak malas kan? Malas enggak? Enggak. Enggak dong. Harusnya sih enggak. Kalau Tuhan Yesus malas, dia nggak akan mau disalib. Benar. Iya kan? Masa kita sebagai umat yang beriman, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama Allah, Betul. yang menghormati Bunda Maria, itu malas untuk doa. Nah, cara yang bisa digunakan yang pertama itu adalah melakukan pendekatan terhadap orang muda itu sendiri. Oh, I see. Ya, melakukan pendekatan secara personal. Mhm. Ya. Tanyain aja, kamu punya problem nggak? Curhat Ya, curhat ceritanya. Jadi kita buka sesi sharing, teman-teman. Iya dong. Karena susah juga ya Bu kalau misalnya kita ngajak tapi di diri orang itu nggak ada Nggak mau. kemauan Iya, sama sekali. benar. Itu percuma sih. Percuma, sia-sia. Betul. Jadi kita pertama melakukan pendekatan. Apa yang membuat Anda malas? Apa yang membuat kamu malas? Nah, kalau kita udah tahu nih apa yang membuat dia malas, ayo, aku punya solusi. Gitu. Kita ajak pergi. Biasanya kan di gereja-gereja kan ada apa namanya? Ada Gua Maria tuh ya. Ya ada. Nah, ada kayak di BM contohnya. Kan ada Gua Maria. Nah, itu bisa salah satu akses kita ke sana. Setelah kita doa, ayo kita doa rosario. Ada loh Gua Maria. Di sana bagus loh Gua Marianya. Ya. Itu salah satu bentuk dari inisiatif kita untuk mengajak orang lain. Benar, Jadi- itu bisa dipakai buat doa. Bisa dong. Maksudnya buat
Maksudnya buat doa satu gereja itu atau enggak, maksudnya kalau misalnya gedung gereja itu kan dipakai buat semua jemaat. Iya. Apakah di taman itu semua jemaat di sana, apa cuman beberapa yang mau doa? Apa sih? Bisa kok. Yang Nggak, mau nangkep. ngerti Paham, kan? paham. Apa yang kayak mau doa boleh datang gitu. Oke, kalau untuk Gua Maria itu sendiri, contohnya nih, kalau kamu ingin doa, kamu bisa datang. Jadi nggak harus seluruh umat itu berkumpul di situ, nggak harus. Tetapi kadangkala ada beberapa umat atau bahkan orang-orang lain nih yang dari luar itu mau doa ke misalnya ke Gua Maria atau bahkan traveling Gua Maria. Anggap aja kayak ziarah kita. Iya, Misalnya ziarah. kita dari Cirebon mau Iya. ziarah ke Cigugur Atau ke gitu. Kuningan, ya kan, nah kayak gitu. Berarti Jadi nggak ada dibatasin waktu ya. iya, siapa yang mau aja sebenarnya. Kembali lagi itu semua ketika Anda ingin berdoa, ketika kita ingin berdoa, bukan sebuah karena keterpaksaan. Dan juga tipsnya itu bisa deketin diri kita sama teman-teman gak sih yang di gereja. Ya benar. Relasi itu Itu penting sih. penting banget itu mah. Komunikasi itu penting. Penting. Apalagi ketika kita punya masalah nih. Kebanyakan kan anak zaman sekarang tuh, udahlah punya masalah ngapain berdoa kan gitu tuh. Malah menjauhkan diri dari Malah, Tuhan. iya betul, malah Karena menjauhkan diri. Tiap gereja itu, aku yakin sih tiap gereja itu pasti punya suatu komunitas. Kayak Hmm. kalau di gereja aku ya ada yang namanya komunitas komisi remaja, jadi itu khusus untuk perkumpulan anak remaja. Oh. Ada komisi dewasa muda, itu buat Hmm. anak-anak pemuda itu biasanya. Ada juga komisi dewasa. Hmm. Nah mungkin di satu komunitas itu dia membentuk kayak satu apa ya, kalau misal di OSIS itu satu Divisi. sekbid ya, Ah. satu Ah, divisi gitu, iya. ngerti kan? Jadi satu itu ibadah jamnya beda gitu. Kadang komunitas itu yang buat kita jadi rajin ke gereja. Iya mungkin. Kayak Komsel berarti. Ya, Bukan. mungkin kalau di kantor kayak OMK. OMK Oh. kayak Ya. BIA, Oh, I see. gitu. Jadi Oh. ada perkumpulannya. Itu komunitasnya. Iya, benar. Kalau misalnya di Kristen itu biasanya seru tuh, kayak pembagian misalnya ada yang jadi WL, worship leader. Oh, baru iya, mau Kalau nanya misalnya di nih, Kristen WL apa? itu kan ada singer ya, ada Iya, singer, iya, ada iya, pemusik gitu kan. Heeh. Nah biasanya itu seru tuh, kayak misalnya ada yang rapat gitu-gitu. Kadang juga kan rebutan, misalnya kan aku pengen jadi singer, aku pengen jadi WL gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita jauh dari komunitas kayak gitu, kita ngerasa boring karena tiap hari tiap minggu ke gereja, Iya. ketemu orang-orang itu lagi Iya. gitu, nggak ada sesuatu yang menonjol di diri kita Rutinitas gitu. ya. Nggak ada yang aku jadi apa kayak gitu ya, Ya benar. sepi jadi hidupnya Mungkin gitu. sama kayak Angel juga. Angel kan hidupnya sekarang di gereja ya. Iya kan? Angel Semoga nggak jadi suster ya Angelnya. Nanti jadi suster Angel guys. Ya. nggak punya keinginan tak aja loh. Terus pada jadi bahas saya ini. Siapa tahu ya kan Ada dari nggak? doa Rosario. Buat Tuhan loh Jel. Buat Tuhan. Itu bisa kita pikirin lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri sih, jujur aku juga happy kalau misalkan ikut terlibat dalam, kalau di aku kan OMK gitu ya. Jadi aku sendiri jujur happy kadang happy kok, happy Selalu. happy, cuma pasti ada apa ya namanya ya, ada senengnya, ada sedihnya gitu, ada keselnya juga. Dan kita dalam organisasi kan pasti kan nggak semuanya Berjalan dengan iya, lancar. pasti ada slacknya antara satu orang dengan orang lain. Iya, gitu. Cuma iya sih, aku setuju sama Timothy kalau misalkan kita yang biasanya rutinitasnya ke gereja tiba-tiba nggak ke gereja tuh kayak Aneh gitu ya. aneh, terus kayak kok sekarang nggak produktif sih. Iya. Dikira sih gitu. Itu pikiran kalau misalnya orang udah terbiasa di gereja, Betul. dia udah terbiasa buat produktif di lingkungan gereja gitu. Tapi kalau misalnya orang yang nggak pernah atau bahkan nggak suka buat produktif di lingkungan gereja, mungkin dia nggak bakal ngerasain itu. Dan Dia kalau dia nggak enjoy juga biasanya dia akan merasa kayak males apa sih. Iya, benar. Dan dia nggak datang ke gereja juga nggak masalah, Iya. nggak ngaruh. Itu. Karena aku ke gereja juga ya udah gitu doang, doa, puji Tuhan. Udah pulang gitu. Jadi nggak ada tujuan yang benar-benar ke gereja itu ya. Makanya itu teman-teman, kalian sebagai orang muda, hiduplah ya sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah sendiri ya. Betul. Ikut bergabung dalam kegiatan atau bahkan hidup menggereja. Banyak loh kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan
membangun, atau bahkan talenta yang kalian miliki bisa dikembangkan dari gereja. Iya betul. Siapa tahu kamu Pasti. suka apa nih Tim? Nyanyi kan? Mm-mm. Nah, jadi Nyanyi kamu kamu suka nyanyi, nyanyi kan? talenta kamu nyanyi gitu kan? Amin. Dia bisa mengembangkan talentanya dengan menjadi singer. Iya. Betul. Karena memang semua kegiatan yang sesuai dengan talenta kita itu bisa dikembangin. Nggak cuman kayak latihan doang. Ya. Kita bisa kayak kegiatan-kegiatan kayak bisa jadi singer, jadi WL gitu Iya. juga bisa ngembangin bakat kita. Ya itu teman-teman. Maka dari itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan ya sebagai guru juga, sebagai saya juga selaku orang muda ya. Mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Gitu. Kalian juga orang muda, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara khusus bagi mereka yang Katolik, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Begitu. Kalau ada event ikut. Iya, kalau ada event Ada event ikut. Rajin-rajin ikut event guys. Iya, jangan malas-malas. Ngapain? Itu salah satu membangun apa ya? Rasa keinginan kalian untuk terlibat aktif dalam organisasi. Karena sampai kayak di undang-undang gue star, di undang-undang bintang tamu itu karena memang benar-benar buat orang remaja yang udah jarang ke gereja. Jadi Iya, pengen. benar. Itu tujuannya. Itu tujuan kita membangun event guys. Makanya ikutin event. Seperti itu. Padahal Emang boleh? Nggak boleh Nggak dong. boleh, no, Jangan, nggak boleh No, 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 dong. no, no. Pokoknya ikutin yang lain aja deh, kegiatan-kegiatan menggereja. Jangan bosan-bosan ikut kegiatan menggereja. Semakin Anda terlibat dalam kehidupan menggereja, maka Anda semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan iman Anda berkembang. Seperti itu Bless you, guys. Dah, kita langsung tutup aja. Oke, kita closing aja. Durasinya sudah panjang ya. Seperti itu. Boleh ditutup. Ya, terima kasih Terima kasih. teman-teman semuanya. Jangan lupa Like, like, comment, Komen, share, apa aja sih? like, comment, share, and subscribe. Semua pokoknya kalian klik tombolnya. Jangan Dislike lupa, nggak boleh guys. jangan lupa Masuk follow Putnir. akun IG Putnir. Ngobrasin. Ngobrol.